Pada percobaan ini, saya menunjukkan bagaimana cahaya merambat dan dipantulkan. Pertama, saya menyalakan senter dan mengarahkannya pada sebuah celah di depan sumber cahaya. Terlihat bahwa cahaya merambat lurus melalui celah dan mengenai permukaan di belakangnya. Lanjut, saya menambahkan cermin datar di belakang celah. Ketika cahaya mengenai permukaan cermin, sinar tersebut dipantulkan kembali. Arah datar dan arah pantulnya membentuk sudut yang sama sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Melalui percobaan sederhana ini dapat terlihat bahwa cermin datar dan mampu memantulkan cahaya dengan teratur, sehingga jalur sinarnya berubah sesuai posisi cermin. Pada percobaan kedua, saya meletakkan sebuah lilin. Ketika cahaya mengenai cermin datar, bayangan lilin terlihat muncul di belakang celah cahaya. Bayangan ini terjadi karena cahaya dari lilin dipantulkan oleh cermin sehingga terbentuk bayangan semu yang tampak berada di belakang cermin. Pada percobaan ini, saya memakai bagian belakang sendok sebagai cermin cembung. Cahaya yang mengenainya dipantulkan menyebar, sehingga bayangan terlihat lebih kecil dan berada di belakang permukaan sendok. Pada percobaan ini, saya menggunakan bagian dalam sendok sebagai cermin cekung. Ketika cahaya mengenai permukaan yang melengkung ke dalam, sinarnya dipantulkan mengumpul atau konvergen. Akibatnya, bayangan yang terbentuk tampak lebih besar dan dapat terlihat terbalik, tergantung jarak benda dengan sendok. Inilah ciri pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pada percobaan ini, saya menggunakan alat dan bahan sederhana, yaitu gelas yang berisi air dan pensil. Saat pensil dimasukkan, terlihat bengkok karena cahaya dibiaskan saat melewati dua medium berbeda. Pada percobaan ini, saya menggunakan kaset CD dan sebuah senter. Ketika cahaya senter diarahkan ke permukaan CD, terlihat pola warna-warni. Pola ini muncul karena difraksi, yaitu pembelokan cahaya saat melewati celah-celah kecil pada permukaan CD. Percobaan sederhana ini menunjukkan bahwa cahaya dapat terpecah menjadi berbagai warna akibat difraksi. Selanjutnya percobaan kedua, pola terang dan gelap. Pola tersebut muncul karena interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya. Pada percobaan ini, saya memiringkan kaset yang berisi sedikit air dan menyinarinya dengan senter. Terlihat warna-warni muncul karena terjadi dispersi, yaitu pemisahan cahaya putih menjadi berbagai warna. Pada percobaan ini, saya menggunakan lensa cembung untuk menentukan jarak titik api. Terlihat titik cahaya terbentuk dan pengukuran dilakukan berulang untuk dicatat dalam tabel hasil. Dalam percobaan ini, saya menentukan jarak titik api cermin cekung. Saya mencari titik cahaya paling terang sebagai fokus, namun cukup sulit terlihat sehingga pengukuran dilakukan berulang. Hasilnya nanti dicatat dalam tabel. Pada percobaan iris pupil, saya mengamati perubahan pupil di ruang gelap. Saat lilin dinyalakan, pupil orang yang diamati mengecil karena cahaya masuk lebih banyak. Lanjut, pada percobaan ini saya mengamati pupil kucing di ruang gelap. Ketika terkena cahaya lilin, pupil kucing langsung mengecil, menunjukkan respon cahaya yang sangat cepat. Demikian rangkaian percobaan cahaya yang telah saya lakukan, mulai dari pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, hingga respon mata terhadap cahaya. Semoga percobaan ini membantu memahami sifat-sifat cahaya secara sederhana dan jelas. Terima kasih sudah menyimak.